Banyak orang yang mau switch karir ke dunia data, tapi langsung pusing pas lihat lowongan kerja. Ada data analis, ada data scientist. Dua-duanya sama-sama keren. Dua-duanya juga sama-sama berpotensi digaji besar. Dan dua-duanya sama-sama pakai kata data. Tapi apakah Anda tahu? Kalau Anda salah pilih, Anda bisa terjebak di jalur belajar yang nggak sesuai sama minat Anda. Anda mungkin stres belajar matematika rumit, padahal Anda sukanya komunikasi bisnis. Atau sebaliknya, Anda bosan bikin grafik, padahal Anda pengennya ngoding algoritma canggih. Di video kali ini, kita akan bedah tuntas 3 perbedaan mendasar antara data analis dan data scientist. Kita bakal bahas dari segi tujuan kerjanya, tools yang dipakai sehari-hari, sampai produk akhir yang mereka hasilkan. Di akhir video, saya juga bakal kasih tips gimana cara memilih yang paling cocok untuk latar belakang Anda. Jadi, pastikan nonton sampai habis ya. Perbedaan pertama, dan yang paling mendasar, adalah sudut pandang waktu dan tujuan mereka. Kita mulai dari data analis terlebih dahulu. Bayangkan data analis ini sebagai seorang detektif. Tugas utama mereka adalah melihat masa lalu dan masa kini. Mereka menganalisis data historikal untuk menjawab pertanyaan bisnis yang spesifik. Contoh kasusnya begini. Sebuah perusahaan e-commerce mulai sadar bahwa penjualan mereka menurun sekitar 20% di bulan lalu. Lalu manajemen memanggil data analis dan nanya, kenapa nih penjualan produk kok turun? Si data analis bakal langsung bongkar data transaksi bulan lalu, data demografi user, hingga data promo. Mereka bakal cari polanya sampai ketemu jawabannya. Oh, ternyata penurunan yang terjadi karena ada kompetitor yang kasih diskon gratis ongkir lebih gede di wilayah Jabodetabek. Jadi, dalam hal ini, data analis fokus utamanya adalah mengerti apa yang sudah terjadi dan kenapa itu bisa terjadi. Nah, sekarang kita geser ke data scientist. Kalau data analis itu sebagai detektif, data scientist ini bisa dibilang kayak peramal ilmiah. Mereka nggak cuma fokus sama apa yang sudah terjadi, tapi mereka melihat data masa lalu untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan dan bagaimana cara mengotomasikannya. Menggunakan studi kasus e-commerce yang sama, tugas data scientist bukan nyari tahu kenapa penjualan drop di bulan lalu, tapi tugas mereka adalah gimana cara kita bikin sistem yang bisa tahu secara otomatis kalau ada user yang punya potensi buat berhenti belanja di aplikasi kita bulan depan. Mereka akan berfokus pada pembuatan model prediktif. Jadi, sebelum user itu benar-benar pergi, sistem sudah otomatis mengirimkan notifikasi diskon khusus untuk user tersebut. Singkatnya, analis menjawab pertanyaan bisnis, scientist membangun sistem berbasis data untuk mengantisipasi masa depan. Perbedaan kedua adalah tools dan skill set yang mereka pakai setiap hari. Karena tujuannya beda, otomatis alat tempurnya juga beda. Sebagai data analis, senjata utamanya adalah kemampuan manipulasi data dan komunikasi. Biasanya, tools wajibnya adalah yang pertama, SQL. Ini wajib, ibaratnya fardu ain, buat narik data dari database. Kemudian yang kedua, Microsoft Excel atau Google Sheets. Jangan sepelekan Excel. Ini masih jadi alat andalan buat analisis cepat. Kemudian yang ketiga, BI tools. Tableau atau Power BI buat bikin grafik dan dashboard interaktif yang gampang dimengerti orang awam. Bahasa pemrograman kayak Python juga dipakai, tapi biasanya cuma untuk tahap dasar saja, kayak data cleaning. Sekarang, gimana dengan data scientist? Nah, di sini level teknisnya naik satu anak tangga. Data scientist dituntut punya background matematika, statistik, dan software engineering yang lebih kuat. Tools yang mereka pakai biasanya, yang pertama, Python dan pemrograman tingkat lanjut. Mereka pakai ini bukan cuma buat bersihin data, tapi buat nulis baris kode algoritma yang kompleks. Yang kedua, library machine learning. Dan yang ketiga, big data tools, kalau perusahaannya mengolah data yang skalanya besar. Jadi, jika Anda sebagai seorang data scientist, Anda bakal lebih banyak ngoding, utak-utik rumus statistik, dan melatih machine learning model di komputer Anda. Perbedaan ketiga adalah apa yang Anda kumpulkan ke bos atau klien di akhir project. Apa hasil nyata yang Anda kerjakan? Output dari seorang data analis itu ditujukan untuk manusia atau human decision makers. Hasil kerja mereka biasanya berupa dashboard interaktif, laporan PDF, atau slide presentasi. Dan biasanya saat presentasi, analis bakal ngomong begini ke pimpinan. Berdasarkan data kuartal ini, rekomendasi saya adalah
kita harus naikin budget iklan di Instagram, bukan di Facebook. Itu yang biasa dilakukan oleh seorang data analis. Sedangkan output dari seorang data scientist itu ditujukan untuk sistem atau mesin. Hasil kerja mereka bukan berupa slide presentasi, melainkan berupa kode, API, atau model machine learning yang siap dimasukkan ke dalam produk software perusahaan. Contoh paling gampang, fitur rekomendasi tontonan di Netflix atau FYP di TikTok. Gak ada satupun manusia di kantor TikTok yang milihin video untuk Anda satu persatu setiap detiknya. Yang milihin adalah algoritma yang dibangun dan dilatih oleh seorang data scientist. Output mereka bekerja di balik layar secara otomatis. Sekarang pertanyaan besarnya, di antara dua ini, mana yang harus Anda pilih? Coba kita petakan berdasarkan latar belakang Anda. Anda cocok jadi data analis jika Anda adalah seseorang yang suka memecahkan masalah bisnis, suka berkomunikasi, senang bercerita lewat visual atau grafik, dan nggak terlalu pengen pusing sama matematika tingkat dewa atau codingan software yang ribet. Jalur ini juga jauh lebih ramah untuk Anda yang tidak memiliki background IT. Dan sebaliknya, Anda cocok jadi data scientist jika Anda memiliki ketertarikan kuat dalam bidang statistik, suka ngoding berjam-jam, penasaran sama cara kerja artificial intelligence, dan lebih suka membangun sistem otomatis daripada sibuk bikin slide presentasi. Kesimpulannya, kedua profesi ini saling melengkapi. Gak ada yang lebih hebat dan gak ada yang lebih buruk. Organisasi yang matang membutuhkan data analis untuk menentukan arah strategi bisnis. Dan organisasi juga membutuhkan data scientist untuk membuat produk mereka jadi lebih pintar secara otomatis. Jika Anda ingin tahu bagaimana peta belajar atau roadmap untuk memulai belajar data analis, Anda dapat mengunjungi eduparks.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Inik Sindu Jogja.